Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tips copywriting yang udah cukup familiar ya, yang kita sebut dengan AIK. Apa itu AIK? Ya, eh, AIK. Oh, sebelumnya latar belakang dari saya bikin video ini adalah ada seorang teman saya, dia sedang menjalankan bisnis skincare dia. Kemudian dia ke WA saya lalu tanya bagaimana copywriting untuk misalnya dia mau bisnis skincare. Kemudian saya jelaskan sedikit tentang pakai saja AIK, itu kan tips copywriting atau formula copywriting yang sudah sangat banyak digunakan oleh para internet marketer dan sampai sekarang juga masih banyak digunakan dan it works. Jadi karena saya pikir butuh cepat kan, jadi saya tidak menjelaskan banyak panjang lebar tentang apa itu copywriting dan macam-macamnya, tapi udah gunakan ini aja. Tapi sepertinya teman saya masih perlu untuk melihat detail videonya. Oke, oleh karena itu kita bahas aja sekalian bahwa 8K ini adalah formula copywriting yang lumayan ampuh, baik digunakan, dan bisa diterapkan di platform mana aja. Yang menarik adalah 8K ini dia bisa kita ketika kita menuliskannya di kertas, di Word atau dimanapun, kemudian ketika kita ingin menggunakannya ke landing page, itu untuk mengubahnya strukturnya juga tidak banyak berubah dan enak memindahkannya. Jadi udah ada headline, sebagaimana mungkin teman-teman juga udah pada tahu bahwa struktur copywriting untuk landing page itu kan ada berapa ya, ada apa, headline-nya dulu, kemudian interest-nya dulu, kemudian baru ya itulah seperti itu. Mungkin suatu nanti kapan-kapan akan saya bikinkan struktur landing page yang sudah umum digunakan. Nah, oleh karena itu, kita mulai saja langsung. Jadi, AITK teman-teman udah pada tahu ya. Kepanjangan dari AITK ini adalah yang pertama, A di sini adalah A di sini adalah attention, atau yang sering disebut juga adalah dengan headline. Headline, atau mungkin bagi teman-teman yang menggunakan copywriting yang hook story dan offer, dengan ini juga bisa juga hooknya. Jadi adalah suatu kalimat yang bisa memancing pembaca untuk mengklik lebih lanjut offer dari teman-teman, dari iklan teman-teman. Lalu kita ada interest. Ini adalah interest. Interest. Ya, interest. Kemudian karena udah sering banget ya dibahas di mana sering dipakai, sering dibahas, sering digunakan, maka saya pikir teman-teman udah pada tahu nih apa itu attention, apa itu interest, terus kemudian itu apa itu yang D-nya adalah desire. Desire harapannya apa sih? Harapan dari calon buyer produk teman-teman itu apa? Itu dijelaskan di sini. Desire, kemudian ada C stands for conviction. Conviction. Dan A adalah call to action atau action. Apa sih yang teman-teman harapkan dari calon buyer teman-teman? Apakah kirimkan WA, nomor WA, atau email, atau klik link, atau isi form? Disinilah nanti teman-teman menaruh tombol call to action-nya. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih kebingungan untuk attention isi apa ya, interest isi apa ya, desire isi apa ya, conviction apa ya yang harus dimasukkan di sini, kemudian untuk actionnya apa ya gitu.
Sebenarnya ada yang berpendapat bahwa yang namanya copywriting itu adalah bukan menulis penawaran, penawaran, tapi lebih copywriting adalah menyusun blog, map, blog, blog, copy, sehingga menyerupai permainan Lego, menyerupai permainan Lego. Tahu kan Lego? Lego kan kita menyusun, ada baik blok, ada yang panjang, ada yang pendek, kotak, persegi, segitiga. Itu tinggal disusun aja. Nah, juga dengan copywriting. Copywriting masing-masing dari attention, dari interest, desire, conviction, dan action itu adalah sebuah bangunan yang terdiri atas blok-blok copy yang mana teman-teman nanti tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Oke, langsung saja ya, daripada bingung, kita langsung aja ke Excel. Saya akan tunjukkan apa aja sih blok-bloknya, apa sih harus teman-teman isi ketika ada di attention, di interest, di desire, dan seterusnya. Oke ya, pertama kita mulai dulu. Ini sebenarnya terserah teman-teman ya. Oh ya, juga saya juga akan sekaligus saya akan mengajarkan terutama ke teman saya itu bagaimana cara menggunakan Excel untuk menyusun swipe file. Apa itu swipe file? Swipe file adalah kumpulan file apa aja nih. Kalau kita konteksnya copywriting ya ada copywriting teman-teman ya, sehingga di kemudian hari kita tidak perlu untuk memikirkan ulang copywriting yang akan kita susun, atau yang lebih familiar mungkin adalah bank data. Sehingga ketika teman-teman ingin menulis copywriting tentang suatu produk, kayaknya aku pernah nulis ini deh, teman-teman tinggal cari. Oke. Semoga penjelasan itu teman-teman bisa paham. Sekarang saya akan memberi tips atau memberikan materi tentang apa aja sih blok-blok di AITK ini, terutama ini AITK ya, AITK. Ctrl B. AITK. Sekarang A itu adalah attention. Kita tuliskan dulu. Dua kali. Interest. Lalu ada desire. Lalu ada conviction. Lalu ada action. Oke. Ctrl B. Ini kita merge aja. Dan center. Oke. Nah, apa aja sih blok-bloknya? Sebentar ya. Kita rapikan sedikit. Nah, untuk attention ini adalah
headline, yang biasa kita sebut juga dengan headline atau hook kalau misalnya teman-teman pakai ini hook story and offer. Jadi copywriting ada banyak ya metodenya. Ada ini hook story offer, ada AIDA, ada AIDKA, lalu yang lain ada PAS, ada 4P, ada macam-macam banyak. Ada banyak sekali. Dan masing-masing itu memiliki kelebihan dan kalau kekurangan mungkin enggak ya. Ya tergantung sudut pandangnya aja sih. Kalau agak lengkap itu mungkin icon yang karena udah sering dipakai ya, karena sering dipakai. Jadi ya karena sering dipakai sehingga lebih mudah untuk diamati per partnya, per blok kopinya. Oke, di sini attention yang pertama itu ada yang namanya kita sebut headline. Kemudian ada blok kedua yang namanya question atau pertanyaan. Kemudian ada attention-nya lagi, ada bloknya ada namanya janjikan manfaat. Kemudian di interest kita ada masalah. Jadi masalahnya apa sih? Kita singgung masalahnya apa? Masalah dari target market kita. Ya, jadi masalahnya apa? Apakah ini masalah Anda? Apakah ini Anda rasakan? Apakah ini yang membuat Anda gelisah atau semacamnya? Oke, kemudian kita ada keinginan. Kemudian kita ada informasi yang relevan. Jadi nanti tergantung dari produk teman-teman apa ya. Kalau misalnya ada informasi relevan, ada data statistiknya, itu di kita olah aja, kita masukkan aja, kita pakai aja. Kemudian untuk di desire ini kita ada solusi masalah, kemudian ada penawaran, offer, bonus ebook, bonus apa, atau mungkin diskon, free shipping atau apa, penawaran terbaik. Kemudian di sini ada perbedaan. Perbedaan dari dalam artian perbedaan semacam before after ketika menggunakan produk ini, sebelum menggunakan produk ini seperti ini, dan setelah menggunakan produk ini jadi seperti apa. Oke, kemudian conviction ini ada social proof di sosial, kemudian ada urge atau desakan. Jadi limited offer, diskon akan berakhir setelah sekian lama, sekian hari, sekian jam, atau apa hanya berlaku potongan harganya ya berlaku berapa lama, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya ya. Dan otoritas. Nah, otoritas ini adalah misalnya produk teman-teman sudah pernah digunakan mungkin oleh artis, ustadz, atau tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, itu bisa dimasukkan di sini, masuk ke dalam conviction bahwa mungkin si artis A pernah memakai produk ini. Ini adalah apa? Istilahnya komen, pengakuan atau testimoni dari si pemakai. Tapi dalam artian dari persona yang mempunyai label di masyarakat, di dalam artian mungkin apakah dia artis ataukah dia mungkin entah
pejabat atau mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat atau orang yang dikenal oleh masyarakat sekitar, yang atau mungkin selebgram juga bisa. Kemudian ini ada tiga juga, yaitu cara memesan atau klik link atau hubungi siapa. Oke, kita rapikan dulu ya. Nah, cara pakainya ada begini teman-teman. Cara pakainya adalah teman-teman tinggal pilih aja. Simple kok makanya. Apakah untuk di attention teman-teman mau pakai jenis headline kah? Atau teman-teman pakai jenis pertanyaan kah? Atau teman-teman mau pakai yang menjanjikan manfaat? Nanti begitu juga dengan interest. Pilih salah satu. Pilih salah satu aja, kemudian juga desire juga, conviction juga, action juga. Bebas sih milihnya. Misalnya teman-teman untuk produknya mau pilih yang, oh aku mau pilih yang ini aja semuanya. Oke. Teman-teman tinggal ketik aja apa headline dari produk teman-teman apa, atau pertanyaan apa, atau di copy blog ini apa, terserah. Ya, kemudian oke, saya teman-teman mau headline semua. Oke, pilih aja, klik. Oh, aku pengen juga buat sosial. Oh, cara maksudnya ada mungkin bagaimana cara memesan, apakah menghubungi telepon, menghubungi WA atau apa. Oke. Teman-teman tulis aja semua di sini. Oke, nanti setelah itu teman-teman tinggal menyusun jadi sebuah uh, kerangka utuh, kalimat utuh, narasi utuh dari copywriting teman-teman. Oke. Hal yang terbaik dari formulasi ini adalah teman-teman bisa punya banyak sekali pilihan. Ya, jadi nggak cuma ada satu. Oh, bisa aja nanti suatu saat, oke, interest, desire, conviction tetap pakai ini, kemudian headline-nya teman-teman akan ganti dengan pertanyaan, oke, atau dengan nanti kemudian ada janjikan manfaat. Tapi semua interest di sini interestnya semua sama. Interestnya tetap di masalah, penekanan pada masalah, desire-nya ini. Kemudian nanti dibalik lagi. Jadi dalam menulis copywriting teman-teman itu kan banyak variasi. Nggak hanya itu aja. Kemudian akan mempunyai banyak insight. Ya kan, banyak insight bahwa mungkin dengan cara ini belum banyak yang tertarik. Kemudian coba dengan bagaimana kalau point of view-nya di attention aku ganti pertanyaan. Barangkali ya itu akan menjadi trigger bagi calon customer teman-teman untuk segera menghubungi teman-teman untuk memiliki produk yang teman-teman tawarkan. Oke. Nah, kemudian kalau setelah itu teman-teman tinggal ganti aja di sini apa produk satu misalnya. Oke. Nah, nanti untuk selanjutnya mau saya ubah dulu ke yang tadi ya. Nah, misalnya teman-teman di sini semua nih, headline, masalah, betul semua. Udah teman-teman pikirkan idenya, pikirkan kalimatnya. Kemudian untuk produk satu, untuk produk dua, klik kanan, lalu move or copy, move to end. Lihat ke copy. Nah, produk satu dua ini mungkin teman-teman akan ganti ke fokus attach-nya ke pertanyaan misalnya. Oke, dan seterusnya ya untuk produk satu
versi 2, versi 3 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan swipe file. Jadi produk sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda akan berpotensi untuk menghasilkan entah itu pembelian, entah itu offer teman-teman akan diterima oleh target market yang lebih luas. Ya teman-teman paham ya. Namun yang perlu diketahui adalah memang untuk sebelum menyusun copywriting ini teman-teman harus harus uh, harus paham dulu, harus mengerti dulu, harus benar-benar in-depth research siapa sih calon customer teman-teman. Itu siapa? Ya, teman-teman harus tahu. Nah, karena fokus saya di sini adalah ingin menjelaskan tentang apa itu AIK dan bagaimana penggunaannya, dan terutama lebih ke copy block dari masing-masing ini: attention, interest, desire, conviction, action. Sehingga untuk video mengenai calon customer mungkin akan saya bikin videonya untuk di lain kesempatan. Oke, sekali lagi saya bikin resumenya bahwa AIK ini adalah formula copywriting yang udah sering dipakai dan masih work sampai sekarang. Masih, kalau overrated enggak ya, tapi ya masih work sampai sekarang. Selama teman-teman pandai-pandai aja dalam mengolah uh, info dari target market teman-teman. Usianya berapa, latar belakangnya apa, pain yang dia rasakan apa, kemudian desire-nya tuh apa, impian dia tuh apa. Impian sama desire tuh mungkin beda. Kalau desire itu lebih ke mungkin jangka pendek. Misalnya orang yang punya penyakit diabetes, kalau impiannya ya sembuh, kalau bisa kan, katakanlah sembuh bisa. Suatu saat, walau alam ya, mungkin ada obat yang benar-benar mujarab bahwa penyakit diabetes itu bisa benar-benar sembuh, walau alam. Nah, tapi pain-nya apa sih? Kalau kita kembali ke pain sama desire, pain-nya dari orang-orang yang menderita diabetes itu apa? Mungkin dia merasa nggak enak makan karena harus dibatasi ya, makanannya harus ini, harus itu, banyak pantangan, nggak boleh gula, nggak boleh uh, wah banyak sekali. Dia nggak bisa makan dengan nyaman, dengan enak. Dia nggak boleh gula, harus mungkin yang kalau misalnya minuman, ya minuman tawar, nggak bisa sirup, nggak bisa gula, nggak bisa manis. Nah, desire-nya itu apa? Dia pengen bisa makan enak. Tuh, buat saya desire itu adalah ingin solusi jangka pendeknya, atau dia pengen bisa makan enak kok. Dia pengen bisa makan enak kan. Nah, kalau untuk jangka panjangnya, dreamnya dia adalah dia pengen ya sembuh. Semua orang ketika sakit juga pengen sembuh. Atau mungkin dia bisa bertahan sangat lama dengan penyakitnya itu. Bisa mungkin intinya bisa lebih, ketika dia tahu dia punya diabetes, dia pengen, aku pengen bisa melihat sampai cucuku lulus kuliah misalnya, atau mungkin sampai anakku menikah misalnya, atau gimana. Karena jika penyakit diabetes ini tidak dikelola dengan baik, dia kan semakin memburuk dan terus memburuk. Nah, dia harus ada, bukan manajemen, tapi cara perawatan yang baik kan, agar dia bisa sustainable life-nya itu bisa panjang, lifespan-nya itu bisa panjang. Oke, itulah bagi saya beda antara desire dan dreamnya itu apa. Desire itu lebih ke solusi jangka pendek, sedangkan dream itu adalah keinginan dia jangka panjang. Sama-sama keinginan, tapi ini desire adalah keinginan. Desire bagi saya adalah keinginan jangka pendek, sedangkan dream itu adalah keinginan jangka panjang.
saya ulas sebentar. Penyakit dia orang yang dengan penyakit diabetes, diabetes, dia pain dia adalah bisa makan enak, nggak bisa makan enak atau nggak bisa makan macam-macam. Nah, oke, kemudian desire-nya adalah dia pengen bisa makan enak macam-macam tanpa perlu takut diabetesnya atau kadar gulanya naik. Sedangkan dream ini variasi ya, tapi kalau mungkin dia pengen dia sembuh misalnya, atau dreamnya secara personal, pengen bisa lifespan-nya panjang, karena seperti kita tahu bahwa penyakit diabetes itu kan dia lari kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke mata, bisa ke kolesterol macam-macam. Jadi dia pengen bisa memperpanjang usia hidupnya sehingga bisa dia melakukan suatu hal yang dia sangat inginkan, yang penting dicapai. Nah, kalau teman-teman bisa mengetahui ini semua, desire-nya, dream-nya apa, pain-nya apa, nah ini nanti bisa teman-teman mainkan di sini, jadi sehingga calon customer teman-teman bisa merasa reasonable untuk membeli produk dari teman-teman. Serah produk teman-teman itu apa, bisa berupa jasa mungkin, bisa berupa fisik, bisa berupa digital, bisa bentuknya mungkin cairan, padat, atau apapun, nggak masalah. Karena bentuk produk itu nggak masalah, nggak jadi soal. Yang penting adalah value yang teman-teman tawarkan ke calon customer teman-teman itu masuk akal buat mereka, masuk akal sehingga mereka akan membeli dari teman-teman. Oke teman-teman ya. Oke, saya rasa segini dulu penjelasan saya tentang apa itu AIDCA, kemudian copy blognya AIDCA itu apa aja yang bisa teman-teman manfaatkan. Semoga teman-teman setelah melihat video ini bisa paham bagaimana cara menggunakan formula AIDCA ini jadi lebih gampang. Oke, contohnya ketika saya ulangi lagi, attention saya pengen ke headline aja deh. Terus kemudian interestnya saya pengen ke informasi relevan, silahkan. Jadi teman-teman bisa mendapat, saya harap video ini bisa teman-teman jadikan semacam shortcut dalam teman-teman menuliskan iklan teman-teman nantinya, baik itu di media sosial maupun di landing page ataupun di email. Karena formulasinya hampir sama, konsepnya hampir sama, mungkin cuma bahasanya aja yang harus disesuaikan tergantung dari buyer persona teman-teman. Oke, dari customer teman-teman itu seperti apa. Jadi justru yang paling penting adalah bagaimana teman-teman dalam meriset calon customer. Oke, harus riset marketnya tuh teman-teman harus berpikir mendalam agar nanti bisa copywriting teman-teman tuh bisa nyambung ke bahasanya si calon customer teman-teman. Ya ibarat kunci lah. Kalau kuncinya ketemu sama anak kunci teman-teman ketemu sama kunci di pintu kan, lubang kuncinya itu kan enak. Nah, itu makanya itu harus benar-benar calon customer itu harus benar di riset, siapa, keluhannya apa, impiannya apa, dia seringnya
buka media sosial apa, tokoh yang dia siapa, dia tuh follow siapa aja kan. Nah, tentu harus riset, harus gali lebih dalam. Ya teman-teman, semoga paham, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.